Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Triana, mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Kota Palembang. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah masyarakat di pedesaan mampu melakukan perkembangan pola sistem komunikasi? Jawaban saya adalah iya. Karena ada yang namanya sistem komunikasi masyarakat desa atau SKMD, yaitu sistem komunikasi di masyarakat yang entah sadar atau tidak telah berjalan dengan sendirinya, seolah-olah menjadi kesepakatan di antara mereka. Dan memang kebanyakan dari mereka itu melakukan komunikasi secara langsung atau lisan dengan berbagai saluran seperti arisan, pengajian, duduk-duduk di depan rumah, dan lainnya mengikuti kebiasaan setempat. Penggunaan berbagai media yang lain masih sangat terbatas, namun bukan berarti sistem komunikasi yang ada ini tidak berjalan dengan efektif. Lalu soal yang kedua adalah, dalam proses komunikasi dikenal dengan 4 model arus aliran pesan. Coba saudara sebutkan dan jelaskan. Model komunikasi yang pertama adalah model komunikasi linear atau model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan yang digunakan ini bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Dalam model komunikasi linear tidak terdapat konsep umpan balik dan penerima pesan itu bersifat pasif dalam menerima pesan. Contohnya adalah pada saat ketua kelas memberikan informasi kepada teman sekelasnya. Lalu yang kedua ada model komunikasi transaksional, yaitu model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Nah, model komunikasi ini tuh mengaitkan komunikasi dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Dalam komunikasi ini juga digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan untuk membangun hubungan. Contohnya pada saat diskusi untuk memecahkan suatu masalah, yang mana di dalamnya itu saling memberikan feedback atau umpan balik. Selanjutnya yang ketiga ada model komunikasi interaksi, yaitu model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Umumnya model komunikasi interaksi ini tuh digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern. Dan yang terakhir adalah model komunikasi menurut para ahli. Saya ambil salah satunya saja, yaitu model komunikasi Shannon dan Weber, yang menjelaskan model komunikasi stimulus respon. Nah, model ini tuh merupakan model yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologis, dan model ini juga menunjukkan bahwa komunikasi itu sebagai suatu proses aksi-reaksi yang sangat sederhana. Model ini juga dapat dikatakan sebagai hubungan timbal balik atau merespon apa yang lawan kita sampaikan. Hubungan tersebut dapat dalam bentuk isyarat nonverbal, gambar-gambar, ataupun kontak fisik dan tindakan yang dapat merangsang seseorang untuk merespon. Contohnya ketika ada seseorang yang tersenyum kepada kita, lalu kita membalas senyumannya dan orang tersebut berbahasa basi kepada kita dengan bertanya mau kemana atau yang lain sebagainya, lalu kita menjawab mau ke kampus. Dan soal yang terakhir adalah, apakah yang saudara pahami tentang peran opinion leader dan mengapa seseorang opinion leader itu lebih terlihat berpengaruh pada wilayah pedesaan dibandingkan wilayah perkotaan. Kalau membahas peran opinion leader dalam sistem komunikasi pedesaan bisa menjadi suatu hal yang menarik. Indonesia sebagai negara yang memiliki struktur yang cukup kompleks, mulai dari tingkat pemerintahan hingga ke desa, tentu saja juga memiliki sistem-sistem komunikasi tertentu dengan banyak model komunikasi di dalamnya. Dan kita tentu perlu menilik kembali mengenai apa yang dimaksud dengan opinion leader. Opinion leader ini dapat diartikan sebagai seorang pemuka pendapat, dan ia lebih dikenal sebagai seseorang yang bisa dipercaya dalam memberikan sebuah informasi. Pada umumnya dalam suatu sistem komunikasi pedesaan pasti ada pemuka pendapat atau opinion leader yang menjadi rujukan dari informasi yang ada. Tak heran bila kemudian ia memegang sebuah peran penting khususnya untuk keberlangsungan situasi masyarakat yang ada di pedesaan. Demikianlah hasil jawaban saya dari ujian akhir semester mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.